Respon bro. Respon. Payara gue nggak gini bro. Gitu ya? Oh iya bener. Nih. Jadi kadang ikan disimpan dulu. Dan lo tau nggak sebenarnya gue adalah satu oknum yang membuat karangan cerita itu biar Payara mahal. Berdasarkan diskusi gue sama dokter akuatik waktu itu bahwa Claudia itu bukan jamur yang nempel atau bukan disebabkan jamur, tapi itu gejala. Oke. Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, masih bersama dengan Andrew? Bro Andrew. Jadi sebenarnya gue belum pulang dari sini. Gue masih di sini. Ya, tapi berhubung udah agak malam nih, ton suara gue kecilin sedikit. Jadi kan sebelum ini kita udah ngonten tentang Wallfish. Nanti kalian yang belum nonton, langsung tonton. Nah sekarang nih, Bro Andrew juga ternyata penggemar payara. Ikan yang udah nggak tahu dapetnya di mana lagi sekarang ya. Gitu. Jadi gue senang ketemu penghobi yang pelihara payara karena gue pengen nanya nih, perspektif penghobi ini tuh gimana sih tentang payara? Karena selama ini gue hanya meneliti sendiri. Gitu. Jadi gue pengen tahu nih kata orang lain. Dari orang lain ya? Dari orang lain. Yang waktu itu gue udah pernah ke Javlog. Oh kata Javlog begini. Sekarang dari Bro Andrew, gue lihat karakter payaranya di sini juga lebih lebih schooling, lebih agresif bro. Gitu. Jadi langsung aja nih kita tanya Bro Andrew. Oke bro, ini di sini Mr. Dracula. Kita bahas tanknya dulu bro. Tanknya ukuran berapa nih bro? Ini 145, 120, 80, 1400 liter. 1400 liter. Oke. Ini lu pelihara dari kecil atau emang udah agak gede bro? Agak gede. Oh, Ini agak gede. beli udah dari 30 sentian. Oh beli udah 30 30 sentian sentian lah. Ini kalau gue lihat 50 udah ada nih. 50 ada. Ya, 50 ada. Biasanya kalau di konten kelihatannya kecil, bro. Jadi kadang-kadang orang bilang, Kecil, enggak kayaknya enggak segitu deh, enggak. Ini bener kok. Percayalah. Percaya ini udah 50, bro. Gitu. Gimana, bro? Gue sebelumnya ngasih pertanyaan simple dulu ke lo. Nah, gimana testimonial lo tentang payara? Payara ya. Kenapa milih payara? Kenapa nggak Vitatus atau Tiger kali ya? Biasa pilihannya itu ya. Berarti lo lebih seneng payara dibanding itu? Iya. Oke. Ya, ini nih. Simple sebenarnya. Kalau payara lebih anteng. Kalau Vita sama Tiger kayaknya lebih rusuh, sering nabrak juga ya. Oh iya. Cepet mati kan? Iya, Kalau dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Lebih kuat. Nah. Gedenya juga lebih lama kayaknya. Siapa? Slow growth ya sih kalau Vita sama. Oh iya. Ya kan lebih slow growth iya, gitu kan. Iya, Udah gitu kagetan banget. Pernah soalnya merah. Tangan masuk bersihin, set ngeri nabrak kaca mati. Selesai. Kalau ini lebih kalem dia. Lebih kalem ya. Apalagi bro, ada lagi nggak kenapa payara bro? Gigi udah pasti. Dracula. Nggak ada duanya ya? Nggak ada duanya. Lu pernah lihat tahu nggak sih ikan tuh yang tampangnya kayak gini nggak ada lagi Nggak selain ada dia, lagi. ya kan? Bener. Yang gini ya tampangnya. Bener. Dibilang mirip arwana enggak ya? Enggak. Kan? Maksudnya tampangnya tuh beneran kayak setan bro. Bener. Bener kan? Bener. Gitu. Hitam agak grey. Kalau Vita kan silver ya. Sebenarnya kalau orang nggak tahu mungkin kayak ikan kayak belanak juga nih, cuma lebih panjang. Oh iya. Silver. Iya silver. Ya kan? Kayak cherry juga, cuman panjang. Iya. Kalau orang nggak tahu. Iya. Tigerfish kan juga sama, mirip lah. Vita, Force Kelly. Kalau ini kan lain. Iya, Terus cara berenangnya, gini ya dia. Unik gak sih kan? Nah, tapi gue ini di tank lo tuh dia lebih agresif bro. Payaranya lebih happy gitu. Lebih happy gitu. Itu tadi pertanyaan singkat tuh. Kenapa sih milih payara? Itu yang gue selalu pengen korek nih ke orang. Kenapa sih payara? Karena gue juga punya kesenangan tersendiri sebenarnya pelihara payara gitu. Apalagi dia udah nggak ada ya bro sekarang. Nggak ada. Sekarang udah nggak ada nih. Aduh. Mungkin sengaja kali bro. Biasa begitu, bener-bener dengar-dengar karena kalau ikan-ikan langka nih namanya Indonesia ya. Indonesia tuh aneh, makin langka tuh makin mahal dan makin banyak yang nyari. Jadi kadang ikan disimpan dulu. Oh. Ada yang udah sebenarnya udah masuk nih. Dikit oh gitu. dulu. Jadi dibikin cerita dulu ya, storytelling dulu ya. Itu sorry nih, jangan gue nggak ada yang nyamperin gue ya kan. Gue ngeri juga nih, takutnya ada yang ngelabrak ya kan. Tapi biasanya gitu. Gak apa-apa bro, kita hobi tuh halal-halal aja untuk berimajinasi setinggi mungkin bro. tapi pengalaman. Oh gitu, Nah, ada ya? kan Ada jenis ikan tertentu yang begitu? Banyak, apalagi langka-langka, termasuk kayak piranha. Dan lo tau nggak sebenarnya gue adalah satu oknum yang membuat karangan cerita itu biar payara mahal. tapi bagus nggak apa-apa lah. Jadi kan ikan hobi yang punya ikan juga jadi naik harganya kan. Iya. Seandainya lagi BU gitu kan bisa. Ya lebih meningkat lah gitu kan. Karena hal-hal tersebut. Iya. Tapi biasanya bukan nggak namanya orang nyari nggak mungkin nggak sih ada demand tapi nggak ada supply. Iya. Jarang terjadi. Iya, jarang. Jadi biasanya di hold dulu. Jadi ikannya udah masuk, ada yang masukin nih, digedein dulu supaya lebih untung. Tapi kayaknya ada beberapa seller bro sampai yang di luar negeri pun ngomong gitu, ikan ini memang udah sama Kolombia katanya udah di ban untuk ekspor.
Mungkin kayak berarti kayak alung kali ya, kayak Iya. Australian longfish kan juga. Oh iya, ya kan? iya, Nah, iya. jadi udah stop. Yang dulu udah boleh Oh, sekarang kalau Australian longfish dia bukannya boleh tapi harus punya izin. bisa juga mungkin ya, Ha-ha. mungkin ya. Tapi Tapi kalau kalau dia kayaknya izin gak izin udah di stop kayaknya. kayak bro lebih paham. Enggak kayaknya loh, kayaknya. Tapi gue belum pernah itu sih, belum pernah mencari tahu. Tapi gue denger terakhir gue beli ini pas banget dia bilang udah nggak ada. Yang ada cuman Iya. skombi sama red tail apalah, red tail payara ya. Tatawaya. Iya, jadi makanya gue dapat ini udah gede. Oke. Pas kebetulan dia mau jual. The one and only lagi. One and only. Jadi lo harus eman-eman banget. Iya, betul. Kalau enggak, Ya, sebenarnya gue udah ada yang kecil dulu miara, tapi Oh, gue gitu. jual. Oh. Dulu kan banyak, banjir. oh iya. Kita beli ya iseng jual, Iya, gedein jual. Tapi pas dijual ternyata pas nyari lagi udah nggak ada. Iya. Nah, jadi dapat gede. Kayaknya terakhir 2001 kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Jadi agak lumayan nih pas ngambil. Mungkin ini kayaknya angkatannya sama nih sama punya gue nih masuknya. Kalau dilihat Mungkin. dari size-nya kayaknya sama nih angkatannya. Harusnya. Nah, payara ini kan menurut gue ikan yang cukup berkarakter ya bro ya. Iya. Jadi gue sebenarnya awal yang ngebuat YouTube ini, gue sebenarnya agak gatel karena hampir nggak ada yang ngebahas payara secara detail. Masa sih? Iya, gue kan beli aja. Ah. Terus gue cari info, wah susah banget ya dapetin. Paling orang cuma nyebutin, ya payara ikan yang julukan ikan vampir di arus sungai yang sangat deras. Ya, maksudnya ya udah kalau Google gue juga bisa baca sendiri gitu kan. iya, Gitu. iya. Makanya gue senang banget sama ikan ini. Ternyata, gue bisa belajar sendiri nih sama ikan ini karakternya gitu loh. Makanya kalau ketemu yang pelihara payara, gue gatel nih kenapa gitu. Oke, balik lagi ke perawatannya bro. Ini, respon bro. Respon. Payara gue nggak gini bro. Gitu ya? Payara gue nggak gini bro. Gue juga nggak Itu tahu. kayak tuh. kameramen gue juga Nggak, kaget ngeliat Dia ini. tahu nih pawangnya kayaknya. Itu sama gue nggak. Boleh coba deh. Gue nggak pernah. Dia begitu nggak pernah tuh nggak pernah. Iya ya, gue Dia juga tahu bingung nih, ya. Dia tahu ini. Dia tahu. Tahu mau dibawa pulang kali bro. Oh, iya. jangan. Ikan tahu soalnya kan namanya hewan ya. Dia punya insting biasa. Iya, Ya, nggak dia tahu deh, nggak dia tahu deh. Mudah-mudahan Dia tahu deh. tangannya udah. Atau dia lagi tahu lagi dikontenin bro. Mungkin. Jadi Atau mungkin dia tahu sih belinya ada di rumah bro. Cium bau mungkin. Ya kan? Kayaknya saudara gue ada di Saudara rumah gua, lu. Gitu. Gue baru pertama kali lihat loh payara ngerespon jari kayak gitu. Maksudnya keren sih. Sebenarnya menurut gue payara nih, seandainya dia ikan yang agresif seperti piranha bro, keren banget kan bro. Betul, Ya kan? betul. Tapi ya memang dia diciptakan sebagai ikan yang lebih tenang kan pendiam. betul. Tapi malam ini dia mau menyambar tangan gue. Oke. Nah untuk pakan nih, pakan udah full frozen. Frozen, balik lagi harus frozen, harus. Itu penting. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Bro Andrew ini. Memang Bro Andrew ini tipe penghobi yang pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus bisa makan Harus frozen. bisa, Ya. harus bisa. Dia mau karena komteng atau Pertama mungkin komteng pengaruh, yang lain makan dia makan. Iya, Terus itu ya yang paling karena dia lapar bisa juga. Ya kan kedua ya, tapi komteng penting sih. Kalau namanya komteng makan pasti makan. Kalau komteng dia kan ikut ngeliat ya, Iya. yang lain makan dia makan. menurut lo lebih susah ngelatih payara sendiri, ngelatih pakan beku atau komteng? Sendiri kayaknya, Sendiri ya? sendiri Iya. pastinya dibanding komteng. Karena dia akan ngikut kan? Iya. Bener. Kalau sendiri kayak Aymara bisa. Ah. Kalau sendiri. Frozennya ikan yang tadi ya? Bro? Yang tadi. Ya. Ini lo masih mau kalau dikasih? Mau? Coba aja. Oh, paling dimakan sama yang lain kali ya? Pasti mestinya dia dulu nih. Oh gitu? Payara dulu. Ini bener nih, langsung selipin? Dari sini aja nih. Dari sini nih. Nih dari sini deh, sini nih. Karena si Payara Kayaknya lapar banget ini. pasti dia dulu nih yang habak nih. Sini bro. Bro. Agak ke sini deh, agak sini nih. Oh, shit. Agak sini nih. Oh, dia Karena- senangnya ya, di karena sini. dia ada arus Nah, nanti. betul. Dia kan harus ngeker dulu ya. Oh iya benar. Nih. Plep. Ih. Lewat. Nggak ngeliatin dia. Oh ini malah si. Nah, dia mesti ngeker dulu nih, lagi deh. Lagi. Dia mesti dari sini, ntar dia jalan nih. Nah, pas di sini nih. Nah, pas ngadep ini nih. Eits. Uts. Mantap. Oke, berarti sebelum waktu pertama kali dia datang ke sini belum bisa pakan Belum. beku. Oh belum. Belum Jadi bisa. ini benar-benar lo yang train. Waktu dia datang, gua pasti hidup dulu kan. Karena kan kita belajar. Tapi di Learning by doing lah. keeper sebelumnya? Hidup, full hidup. Jadi gue juga sebenarnya pengennya sih hidup, kan juga lebih cepat, growth-nya lebih cepat ya kalau hidup kan. Iya, iya. Makan, kalau makan gitu. Cuman
kotornya ini aja udah kotor, jadi ya kotornya lebih cepat juga lah. Ya kan? Bakteri juga serem ya. Bakteri juga serem. Jadi mau nggak mau kita coba paksa. Bisa sih seminggu nggak usah kasih makan aja. Seminggu, 2 minggu. Kadang kan kalau hobis takutnya mati ya karena nggak makan ya. Tapi jarang sih. Paksa lah intinya sih. Iya. Paksa kalau gue sih Bener, udah kita bener. harus paksa gitu. Tapi yang ngeri sama komteng. Sama konteng ya. Yang penting size-nya sama nih. Iya. Kalau takutnya dia lapar, ada size yang lebih kecil, ya udah. Iya. Tapi ini bro, gue udah ketemu 2 penghobi termasuk lu dan Anthony Saputra Jamvlog. Ya. Dimana dia di situ payarannya tuh jadi alpha di komtengnya. Siap. Mainkan. Das. Dracula, bro. Dracula makan. Gila. Pakai ini, Pak. Dia makan. Dia tahu gue mau datang, tahu gue mau datang, makan. Dan boleh gue bilang kayaknya ini alpha juga di sini ya. Alpha. Nah, Ini brokonya gue nggak mau makan nih, jarang makan. Jadi dia udah terakhir. Iya, kalau nggak ada dia nih. Dia dulu nih. Sebenarnya kan Pibas paling gede ya mulut kan. Bilangnya gitu kan. Apa juga dimakan. Tapi pas ada Payara dulu. Jadi yang bagian atas nih. Jadi kenapa gue pilih Payara? Karena dia ikan atas. Bener kan ya? iya, Payara kan nggak pernah di bawah. Iya. Kalau yang lele kan di bawah. Nah ini kan agak sebenarnya bukan atas, dia tengah nih, berenang di tengah. Iya, berenang tengah. Jarang kalau Pebas tapi kan dia mau nyantol makanan yang di atas di atas. doang. Nah, tapi kan dia di tengah nih. Abis dia kelar makan, kalau dia nggak makan baru si ini nih, Pebas. Oh, iya. Mungkin kalau di ikan lain, ikan lain kali ya. Kayaknya Tapi dia alpha soalnya sih. gue amazed juga tadi kenapa gue bisa langsung bilang dia alpha. Itu tadi cukup mengejutkan bahwa ikan mati lo masukin yang nyamber duluan dia. Harusnya nggak ya? Harusnya enggak loh. Gue nggak tahu tuh. Kalau ikan hidup Gua mungkin mesti belajar mungkin kan. dia. Kalau ikan hidup. Mungkin dia. Iya. Tapi kalau ikan mati mestinya di sini ada Pibas, ada berbagai Bener, macam yang lebih bener, nyamber duluan kan bener, gitu. bener. Makanya gue bisa bilang, wah ini alpha banget nih kayaknya di sini. Iya. Oh mesti nggak gitu ya? Nggak tahu nggak tahu tuh. Gue sebenarnya teori gue sendiri juga sih. Maksudnya karena nggak pernah ada yang ngulas, jadi gue berteori sendiri dengan gue suka ngamatin banget gitu. Oh kebetulan gue juga cuma ada satu kali ya, dan gede banget ya, kan kelihatan ya. Iya. Paling gede di antara yang lain. Ini Iya. Piraiba pas masuk nggak segede gitu. Jadi Oh, ini gitu. ini udah sesepuh nih. Ini udah paling lama lah. Ini tank gue jadi kurang lebih 2 tahun lah. Udah jalan 3 tahun. Jadi itu paling lama di sini. Oke. Baru yang lainnya masuk. Oh baru lainnya masuk Nah, ya? Tigrinus, Pari. Oh oke. Ada waktu itu ada SR. Nah, saya keluarin penuhan kayaknya. Oh itu emang sekarang lu pengen udah segini aja? Ya segini aja. Karena kalau Piraiba gede bayangin. Heeh. Ini lebih gede bayangin kan. Udah Iya. kayaknya udah nggak proper kalau kita nambah lagi. Apalagi Tigrinus gede kan. Iya. Udah segini aja nih, setengah tank aja kayak udah cukup. Iya. Ini sih kita sekedar sharing aja nih bro ya. Kayak tadi gue bilang ke lu kan, banyak orang kendala payaranya jadi alpha. Ya. Nah, tadi kan gue ngobrol sama lo, sebenarnya itu teori gue juga nih. Kalau mau payaranya anteng, masukin satu payara lagi. Itu juga teori gue doang, karena Ya, kan ya. gue pernah ngalamin itu, payara 1 lebih agresif, payara 3 malah parkir semua. Gitu, jadi nggak ada pergerakan kayak gini sama sekali, nggak ada gitu. Walaupun dia masih kecil ya waktu itu Ya, tanknya, ya, tapi dia bener-bener parkir. Nah ini, wah ini sih jauh lebih Agresif ya? Iya agresif menurut gue sampai Tapi bisa. waktu itu emang gue lihat di SeaWorld gitu kali payara nggak gitu sih emang, nggak gini. Banyak kan? Nggak schooling, nggak patroli lah. Iya banyak kan. tapi- Banyak dan dia diem aja. Diem aja kan? Matengnya itu diem, matung. Kayak Wolfish. Diem aja, Jadi bener-bener diem. cuman ngambang diem gitu kan. Nah. Nggak perlu arus malah. Ini pakai arus. Oh jadi sebelum lu Mungkin arus juga nih bro, mungkin. mungkin. Ya karena kalau yang di SeaWorld Oh ini berarti arusnya berapa liter per jam nih bro? ini 20.000. Yang bawah? Ya. Yang atas? Kayaknya hampir semua 20.000 nih. Ada 3. 20.000. 20.000. Ini 20.000 kali 2 atau 10.000 kali 2? 20.000 nggak salah. WM20 ya, 20.000 L per hour ini. Berarti arusnya ada yang ke atas, ada yang ke bawah? Ada yang ke bawah. Oh oke. Ya ini sebenarnya kalau 2 hari mungkin kotoran bersih nih, 2 hari. iya. Jadi kita nggak perlu nyedot. Jadi dia udah kesaring sendiri sih. Tapi kalau gue lihat nih bro, dia berenang di sini tuh bukan berenang karena arus sih bro. Nggak tahu ya, gue bukan sok tahu nih sekali lagi ya. Kalau ikan berenang karena arus, setahu gue dia lebih set gitu kan. Bener kan? Bener. Tapi kalau di sini, kalau gue lihat kayak berenangnya udah pengen nguasain tank banget nih. Iya, Iya kan? kayaknya. Ini, Dan dia lapar. Kalau misalnya gua habis kasih makan, biasanya lebih anteng sih. Besokannya ya. oh biasanya lebih anteng. Nah, misalnya kasih makan nih, feeding gua sekali makan ini mungkin. Ini udah makan hari ini belum? Kemarin. Oh, kemarin. Kemarin kan 200. Tadi kan satu pack itu 500 gram, setengahnya sekitar 250 gram untuk satu tank ini. Oh. Sekali makan. Jadi gua sekali makan seminggu. Oh 2 itu kali. pantesan filtrasinya 1:1. Karena 250 gram, 500 gram yang dimakan. Satu pack itu bisa habis sebenarnya. Bisa, temen kan kayaknya bakal kotor banget ya. Mending kita bertahap, gitu. Kita bertahap. Jadi ini tank ini
Gua kasih makan, biasanya dia anteng besoknya, diem di belakang. Ini mungkin belum makan nih. Kalau payara gue walaupun belum makan 3 hari juga nggak gini bro. Waktu lu beli ikan ini, berarti ekspektasi lu tuh sebenarnya dia diem kayak di SeaWorld itu ya? Ini seller Lu yang kaget. seller yang gue beli, ini seller ini dia miara di tank semeter. Tanknya semeter doang. Oh, tanknya semeter doang. Semeter, semeter kali 40, diem aja satu gitu, diem. Diem kan? Nggak ngapa-ngapain. Terus dan lu kaget dong pindah ke sini kenapa jadi agresif gini ya? Gitu. Gue lebih kaget pas lu pegang tadi sih. Nggak pernah kejadian di gue tuh. Bisa water pet gitu kan. Enggak, Bisa karena goyang-goyang. itu logikanya berarti tadi kalau tangan gua masuk dia gigit loh. Maksud gue tadi aja udah mau nyantol kan. Iya, Sampai bisa, Gitu. mungkin bisa. Tapi mungkin ya karena dia nggak ada teman sebanding lah. Karena kan kalau lihat size Iya. paling gede ya, Heeh. temannya sebandingnya. Mungkin kalau ada yang lebih gede lagi, misalnya Piraibanya udah segini, Iya. dia pasti JPR dia JPR juga sih. takut. Heeh. Ini kan size kelihatan paling gede. Ini gila sih bener bro. Ini aktif banget loh payaranya. Mesti ada Udah lah, kayak pasti Dorado ada. bro. Kayak Dorado. Kalau payara yang setahu gue bro, kalau misalnya kita train, karena di rumah gue kan ada yang pakan beku, ada yang pakan hidup nih. Nah, memang kalau kita train dengan pakan beku, kita akan kehilangan akrobat dia yang ke atas itu loh. Bener. Iya kan? Kayak gitu loh. Malah kadang di rumah gue ada satu payara armatus yang udah bener-bener mau pakan beku, hidungnya rusak. Karena begitu udah sampai bawah, dia berusaha begini terus untuk naikin Oh, nyongkel ya? nyongkel. Cuman kalau pakan Akhirnya hidungnya hidup rusak. juga kotor ya. Pernah kita coba kan Oh, kalau iya, hidup iya. kan set gitu, dia waduh, Buram-buram, buih langsung. iya. Apalagi 10, satu aja udah begitu, apalagi 10 kan. Iya. Kalau pakan Enggak, maksud hidup gue bukan ada yang bagus atau ada yang jelek sih, sama aja. Malah lebih bagus pakan mati kan sebenarnya. Mati sebenarnya. Cuman yang sangat disayangkan akrobatnya dia itu yang hilang. Iya, bener sih emang, Gitu. emang. Karena payara gue yang masih makan hidup tuh kalau ngeliat dia akrobat cuplus ke atasnya itu, wah itu seru banget Sensasi sih. lah ya. Makanya gue di rumah tuh ada yang tetap gue jaga yang pakan hidup. Ada yang jaga. Oh berarti banyak dong ya? Enggak, Maksudnya ada tanknya ya 2 lah minimal kan? Iya, sekarang udah gue pisah, udah nggak 3 deh, udah nggak bertiga lagi gitu. Tapi Dan- kalau digabung gitu juga ada yang gede, ada yang kecil dong? Pasti ada yang Iya, alpha, ada yang bakal ada yang ketinggalan tuh. Gue nggak nemu bro. Lucunya di tank gue yang alpha malah tarpon. Itu malah aneh. Tadinya ikan gue pikir cuma buat pemisah doang, malah Malah jadi dia? kayaknya alfanya dia. Gitu. Makanya gue rada aneh dengan pemeliharaan gue sama orang lain karena gue justru lebih banyak nemu yang kayak gini nih. Walaupun dari semua yang gue datengin, payara lo yang paling gila sih aktifnya. Bener. Karena di jam vlog berenang tapi lebih diem juga, lebih Mungkin dia anteng. gede banget. Kan nggak mungkin juga. Gede banget. Ya tapi kan perbandingan tank segede gitu dengan ini juga sama. Iya, Gitu. iya bisa juga sih. Iya, tapi keren sih nih, aduh. Ntar deh gue coba bikin pakai arus dulu. Tapi gitu, mungkin bener kan teori gue kalau misalnya ikan itu suka arus kan, mestinya dia berenangnya gitu kan. Iya, arus kan juga biar ikan gak rese ya. Nah, iya, Dengan banyak, iya. dengan kenapa arus gua gede banget, sampai 3 biji karena supaya nggak rese nih. Iya, Soalnya dia kalau fokus sobek gitu kan juga, makanya kan jarang ada yang sobek ya. Heeh. Tuh agak lumayan mulus lah, Iya, lumayan iya. Nggak mulus sih ini, bro. dibanding konten-konten hobis-hobis lain. Iya, Ya karena arus aja kita kasih arus sikat arus terus. Iya. Di sini Di Greenhouse-nya aja kan ekornya nggak compeng, mulus, ya kan? mulus Nah, itu ngebantu lah. Iya, Si arus ini nih, jadi supaya dia nggak ini. Nah, itu dia ngeliat tuh. Jangan minta dibawa pulang dong. Kok kayaknya minta dibawa pulang? Gue yang sedih nih jadinya. Jadi ngeliatnya kok kayak hard feeling banget. Aduh. Nah ini kan kalau masalah payara, masalah ganti gigi kan udah lumrah ya bro. Kita semua udah tahu kan. Gue juga pernah jelasin di konten gue. Lu sering koleksi giginya? Nemu nggak bro? Gak pernah sih. Gue tuh sampai banjir bro. Gak pernah ya? Satu kotak gitu bisa gue jadiin kalung muter gini bro. Gue pernah pari nih. Pari kan gede tuh, ekornya kan. Oh, ekornya? Ya, yang tajam itu loh. Oh, Tapi di kalau nemu? kayak nemu ada, panjang. Kalau pari sih kelihatan. Oh berarti lu udah langsung keisep ke Sam kali ya? Kayaknya. Makanya kan arus nih, karena gede banget. Gak pernah sih nemu. Gue sampai banyak banget bro setiap gue Banyak. sifon bersini. Gue pengen tuh. Tapi nggak ketemu masalahnya. Oh, nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Ketemu pari. Kayaknya kita doang yang aneh, Ndra, sering nemu gigi. Mungkin nggak ada arus. Jadi Ada Oh, ada juga? Ada juga arus. Atau mungkin arusnya ke tengah, jadi giginya ngumpul Iya. di satu tempat. Iya bisa juga. Nah, ya kayak kan, gitu. jadi di situ-situ. Kalau ini kan Dan gue kayak kan pakai ini tegel. Oh. Jadi kadang dia giginya suka nyempil di sini. Oh, nyangkut. Nyangkut. Nah, gue ambil. Sampai skombi gue koleksi, bro. Yang Bisa jadi sekecil kalung. gini. Heeh. Ya, benang. Enggak, gue sempet kepikiran ide sebenarnya berhubung gue kan orang desain juga nih, bro. Kayaknya lucu sebenarnya kita bikin satu produk yang dari gigi payara gitu. bro. Bisa. Gitu. Kalung. Iya kan? Gelang. Jadi Black Panther loh. Ini kan mirip tuh. Iya, karena kan sebenarnya gigi payara itu sesuatu yang udah copot dan jadi tidak ada manfaatnya kalau nggak dibikin sesuatu
sesuatu lah gitu. Benar. Iya kan? Benar. Kalau gigi bisa mungkin ditumbuk jadi kalsium tuh buat makanan reptil. Oh iya. Iya kan? Sotong. Karena itu tulang juga ya, tulang. Kalsium ditumbuk Iya. bisa. Jadi Bro Andrew ini dia tuh dulu backgroundnya sama gua, ternyata pemain reptil juga. Betul. Gitu. Karena dulu Predator belum naik. Iya ya. Pebas kan pertama kali naik. Dulu Iya. yang naik banget reptil lah. Lu tuh udah berapa tahun bro? Ini yang belum gua tanya. Main apa nih? Main Ini, ikan. Ikan kayaknya 5 tahun mah ada ya. 4 tahun ada? Lebih. Oh lebih ya? Ini aja tank gua udah Iya. 2 tahun. Gua miara Serra Salmus aja udah 2, 3, 4, 6, 7 tahun mah ada. Oh gitu. Udah lama sih. Dan Dari sebelumnya Pebas. main reptil juga. Karena Habis itu reptil keren. booming. Iya, reptil booming. Ya kan balik lagi Indonesia lagi Iya. sepi-sepi, lagi booming. Itu sengaja pas lagi rame nih, harga drop nih. Disimpen, Bro. Sama kayak kasus ini tadi ya? Sama. Mungkin ya, Semua mungkin. hewan biasanya gitu. Oh, gitu. Mungkin Gua- ada. gua belajar banyak nih. Ada oknum mungkin. Oh, iya. Biasanya gitu semua hewan, Bro. Kok mungkin sih bro? Takut. Tapi semua hewan biasanya begitu, biasanya. Iya. Ada gembongnya. Ya udah nggak apa-apa deh, Armatus mau digituin juga nggak apa-apa. Yang penting udah ada barangnya di Indonesia. Iya, tapi kayak kalau Armatus enggak deh. Apalagi yang size. Padahal tadi dia bilang kayaknya ada. Tapi balik kayak kalau ikan kan size. Kalau Oh, mungkin iya. masuk kan segini-segini, Iya. belum tentu hidup. Belum tentu Iya, bisa sampai se-size kayak kita kan. Sampai segini kan susah banget. Mungkin ada hobis-hobis yang beli kalau banyak sering mati, belinya ya langsung gede. Tapi kan harganya Iya. balik lagi gitu. Lagi pula kalau payara, kalau packing bro, serem kan? Iya, ya udah pasti. Itu Kalau yang- gede pasti sobek. Pernah ada yang nanya ke gue ke grup, ini saya mau beli payara 60, karena kan gue juga punya, gue bikin grup payara predator fish Indonesia kan bro. Di situ ada banyak yang nanya gue, ini kalau 60 cm kirim gimana? Wah gue juga bingung sebenarnya gimana ngirimnya. Karena kan gue bukan penjual, bukan apa. Kalau Jakarta, gue pernah ngirim piraya, ya kayak pigo ya, pakai ember bisa. Bisa. Oh iya, terus bisa. diplastikin? Tutup aja gitu. Selama Jakarta ya. Oh iya. Selama 2 jam bisa dia hidup di Oh iya, nggak 2 usah jam. nggak usah oksigen, nggak usah aerator, masukin ember aja, tutup yang penting. Nggak usah tutup sih pakai Iya, jaring-jaring. iya. Hidup 2 jam ya. Cuman kalau luar kota ya bye-bye udah. Kalau keluar kotanya 2 jam hidup nggak bro? Bandung mungkin bisa. Bandung bisa ya mungkin ya. Tapi kalau Bandung mungkin bisa, tapi tiap kilometer lo berhenti dulu masih hidup nih. cuman takutnya loncat aja sih. Nah, mungkin kalau kaget ikan bisa lah. Iya. Ya kan? Kalau ini sih udah pasti loncat, karena gue pernah ngalamin ini lompat sampai bunyi kencang banget. Pasti loncat ya. Iya. Tapi kayak semua ikan nih, arwana lah, Iya, iya. inilah, Iya. wolfish lah. Apalagi yang jenis-jenis kayak payara gini mah udah pasti Loncat, iya. Oke, jadi ini kan kita belajar tentang payara Payara. di Komteng. Ya. Sebelum obrolan terakhir nih, boleh dijelasin bro, di Komteng ini ada apa aja bro? Di Kita di sini sini- lihat pari nih, pari apa nih bro? Ini black diamond, Black diamond. hybrid kayaknya Hybrid. ya kelihatannya Oke. ya, nggak pure, tahu pure. Sebenarnya gue bukan pencinta pari, ini cuman Yang penting ada, gitu. Yang penting ada bener. Komteng kayaknya kurang apa ya, ngeliat kan kayaknya kurang pari, udahlah pari gitu. Oh. Nggak motoro, nggak ini, cuman kan agak Ikan bawah lah lo perlu ya? ya, jadi gue lebih mau apa ya, kita kan miara capek ya bro. Lu miara ikan apapun, ikan mas pun yang 5.000 pun capek, perawatannya sama, bener nggak? Iya. Kita miara dari kecil sampai gede kan sama. Iya, Jadi kadang kalau kita ada lebih ya beli yang agak lumayan lah. Iya. Jadi kita puas, Iya, ya kan? betul, Ya, betul, jadi puas lah gitu. Karena miara ikan mas goceng yang 5.000 juga sampai gede juga. Gak apa-apa bro, capek, kita capek sesama juga. penghobi nggak perlu penjelasan Sharing-sharing pokoknya kita ini. udah tahu Tahu sebenarnya ya. gitu. Jadi biar sebenarnya buat alasan. Alasan. Penghobi lah ya, gitu. ngerti ya. Kalau penghobi itu sebenarnya panjang menjelaskannya, Biar- padahal intinya itu. Gitu, biar keluar. Yang keluar itu. Kalau nggak bingung jelasinnya. Ya kan? Terus Jadi apa ini- lagi bro, pari? Pari, oke. Terus piraiba, Piraiba, maunya waduh. lince nih bro. Hah? Maunya lince. Oh maunya lince? Cuman- Oke, kalau udah maunya tinggal beli bro. Gue tuh nggak percaya sama penghobi ngomong maunya ini sih. Sebenarnya berarti itu berapa bulan ke depan udah ada plan beli itu sebenarnya. itu nanti lah. Nanti kan nanti. balik lagi. Oh, iya. Ya, mungkin doain. Mungkin udah ada. Ya mungkin udah ada. Piraiba. Jangan udah DP malah. Oke, piraiba. Piraiba, tigrinus. Piraiba size berapa tuh bro? Kayaknya Itu lumayan beli lah. kecil, itu beli kecil. Oh, dia beli kecil. Beli kecil. Itu Piraiba kan pertumbuhannya lumayan oke ya. cepet nih. Cepet ya? 6 bulan kayaknya tuh. 6 bulan ya? Dari 15 cm juga. Itu tahu berapa itu bro? 30 kali udah Dia ada. nggak rese sama payara di sini ya bro? Enggak. Dia juga kagetan nih. Oh, gitu. Kelihatannya kagetan juga sih. Agak mungkin kalau buat baru-baru miara bingung juga kan kalau orang baru ya. Ya itu kagetan sih. Oke. Agak kaget, suka kenceng lah larinya gitu. Oke. Nabrak-nabrak. Tigrinus Tigrinus. pebas. Ini peninggalan sisa-sisa. Ini apa? Fogo? Ini broko. Broko. Kalau Fogo belum. Belum. Ah, ampun. Belum tuh berarti akan. Enggak bro kayaknya. Kalau pebas ya karena mungkin dia turun juga ya. Eh. Jadi kayaknya udah enggak deh. Iya. Maksudnya
Pebas nih sebenarnya agak mirip ya bro, kalau menurut gua. Dari mata pandang gua, mau Fogo kek, mau Brocco, Orinoco. Iya. Nggak ada karakter yang Enensis, berbeda kan? Mirip gitu. Iya, nggak ada karakter yang Nggak berbeda. ada. Kalau Payara kan bentuknya lain, bentuknya, shape-nya, Oh, iya, iya. jenisnya. Ya mendingan beli Vitatus atau beli Tigrin atau beli Tigerfish Tigerfish. dibanding beli Fogo, Brocco dikumpulin gitu. ngelengkapin, Nah, iya. ya tapi beda ya, mungkin ada yang demen juga. Ada yang demen ya kan? juga. Apa beda-beda lah, beda selera. Cuman Iya. karena kalau gue sendiri pribadi, gue lebih pilih mending beli Payara lagi. Dibanding ngelengkapin gitu. Atau mau buang satu? Apa? Ini buang situ ke Biar, sana. biar ini nggak terlalu. Gue mau tes sebenarnya nih. Atau gini bro, lu titipin di gue, nanti gue temuin giginya. Nanti kalau udah lengkap giginya, gue balikin deh nggak apa-apa. Itu apa bro? Itu sapu-sapu albino ya? Itu sapu-sapu albino Ada paling dua. langka tuh bro. Paling langka? Itu paling langka. Kenapa langka? Ditemuinnya di Indonesia soalnya. Oh berarti something wrong dong? Iya. Berarti something wrong. Tapi dia cukup berfungsi ya di sini ya pasti. Dia tuh sebenarnya makanin serpihan pakan nggak sih? Mau kalau gue perhatiin makan. Makan. Tapi cenderung makannya apa? Lumut. Sebenarnya kalau menurut gue dia lebih menjaga stabilismenya si air ya. Jadi kan dia gini terus nih. Dia kan makan algae. Iya, iya. Algae kan kita nggak lihat sebenarnya. Nggak cuman lumut. Algae itu sebenarnya hidup di dalam air iya. ya kan. Di air yang udah hijau pun algae-nya udah terbang. Udah terbang. Dia nyedot mengurangi. loh. Iya. Ini gua kalau nggak pakai dia lebih parah nih. Tapi nggak rese ya bro ikan gitu? Enggak sih. Nggak, bener nggak rese? Enggak. Oh. Tapi sering mati. Jadi ya beli setahun beli 1, 2. Oh gitu? Ya jarang hidup lama lah. Oh jarang gitu Iya. bro. Gue belum pernah lihat kalau Payara tembak langsung matahari dia ada masalah nggak sih? Nggak ya? Nggak ada. Soalnya gue ada rencana pindahin Payara gue ke outdoor, itu nggak ada masalah ya bro? Nggak ada. Nggak ada. Terik matahari Cuman gitu. warnanya bisa jadi kan lebih Dracula merah. biasanya suka Bisa lebih ngumpet merah kan sih. kalau kena matahari. Enggak sih. Kalau Dracula. Oh, enggak. Kalau enggak ya. Tapi mungkin ya itu warnanya bisa merah mungkin. Ya berarti aman ya, nggak ada Aman, masalah ya. aman. Oh Nggak ini ada juga sih. nggak pakai background kan, matahari masuk banget Tembak nih. semua. Jadi buat ngurangin si sapu-sapu karena gue udah pernah coba, kita semua hobi belajar ya. Apa learning by doing lah. Belajar learning dari by pengalaman. doing. Gue nggak pakein sapu-sapu. 2 hari bisa hijau nih. Oh, gitu. Nggak nyampe hijau sih, tapi ini kanan Iya. bawah ini udah lumut semua udah nih. nggak jelas Wah, udah hitam semua. Jadi gue pakein itu lebih mending bro, kayak ada bintik-bintik itu kayak dicaplok gitu. Iya, Kayak iya. dimakan-makan Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu udah lebih mending. Jadi dari situ gue pakai terus. Oke. Walaupun dia mati, isilah 2, 3 gitu. Oke. Kalau filter sih nggak ada, sama seperti hobi-hobi lain, Iya. tinggal pilih sesuai budget. Pompa di sini pakai yang 10.000 karena 10.000. hitungannya di sini 1.400. Ya, 1.400 kalau dikali 10 harusnya 14.000. 14.000. Idealnya kan kali 10. Iya kali 10. Nah, tapi ini ya cukup lah. Ya gua cukup rasa sih bro, cukup banget. Pakai biologis, coldness, Maksud gue ini kan pasti makannya gila tapi airnya tetap bening kok. ya lumayan bening. Di sini nggak ada yang makan pelet ya? Nggak ada yang di sini, nggak mau pelet. Oh mungkin ini mau nih si lele Oh ya? iya. Atau si Gue pari. malasnya kalau pelet karena ngerubah warna air. Iya. Oke. Tapi nggak ada sih. Pertanyaan terakhir bro, di sini Payara pernah ada masalah mata nggak bro? Ada. Ah. Itu ada tuh kelihatan, ada titik. Oh iya nitik ya. Ada kemarin keluar titik 3 tapi hilang sih. Oke. Ada titik 3 juga tapi hilang. Tahu coba? Nggak ngerti juga bro. Coba jelasin bro. Gue kurang paham tuh. Gue sebenarnya nggak paham juga bro, cuman maksudnya berdasarkan diskusi gue sama dokter akuatik waktu itu bahwa cloudy eye itu bukan jamur yang nempel atau bukan disebabkan jamur, tapi itu gejala. Ibarat kayak kita lagi demam, demam itu kan bukan sakit, pasti ada something wrong di badan kita. Gitu. Jadi kalau Payara lagi kayak gitu berarti gejala, entah dia ada lagi nggak nyaman sama air atau mungkin di pencernaannya lagi ada masalah gitu. Nah kebanyakan orang yang salahnya tuh berpikir bahwa gimana cara ngilangin jamur di matanya, bukan gitu. Itu bukan jamur di mata sebenarnya. Jadi itu mungkin salah satu Seperti demam lah, demam kayak identifikasi ikan sakit lah. Mau sakit. Mau lah. sakit. Kalau white spot kan jelas ya jamurnya Jelas, si titik-titik ya. itu kan. Ya, Nah kalau Payara nih ternyata dia kalau cloud eyes itu gejala, entah itu dia lagi ada penyakit di dalam atau airnya lagi nggak sesuai sama dia. Ini bukan sok tahu ya bro, cuman ini hanya informasi yang ya cukup berhasil lah gua rangkum gitu. Karena Masuk akal. rata-rata orang kalau Payaranya cloudy eyes, dia bingung ambil tindakan apa. Karena percaya sama gua, kalau Payara cloudy eyes mau kasih obat biru, hijau, kuning, merah, kuning, hijau kayak pelangi nggak akan ngaruh sih bro. Gitu. Jadi ya solusinya satu-satunya Kuras. ganti air dengan air yang bener gitu ya.
Tapi belum tentu juga kan air baku kan kadang-kadang nggak bener juga. bener juga. Gitu loh. Ya kalau gue sih gitu berdasarkan pengalaman gue. Oh jadi ini sama ya, berarti emang Pak Yara tuh Sama. sebelnya lemahnya di mata ya. Sama. Gitu. Tapi Ya. bener sih kayaknya kemarin ada timbul mata, mungkin karena gue udah 2 bulan nggak gue buang air sih. Jadi kadang gue cuma nambah, airnya kan abis nih karena kan kebuka nih, dia pasti berkurang nguap kan. Iya. Nah jadi cuma ngisi tiba-tiba nimbul. Terus besokannya nggak lama gue kuras, hilang. Iya kan? Ya kayaknya Iya, air iya. tuh. Bener. Ya, entah kita nggak tahu amonianya lagi ningkat Bener, mungkin gitu loh. bener. Dan kebetulan ada yang mati kemarin, temensis. Oh gitu, oh berarti something wrong kan sama Bener, kan gitu. bener itu bener kok. Itu udah Iya, pasti iya. bener karena temensis gue mati, tiba-tiba melayang aja kebalik. Atau ya mungkin ada ikan mas bawa bakteri ke pencernaan dalamnya, akhirnya dia gitu. Ya intinya Iya, kayak kita iya, demamnya bisa ternyata kita usus buntu Iya, atau apa iya, gitu iya, kan. iya, gitu. benar, benar, Saya benar. tahu gue ya bro, gue bukan so Jago tahu. nih, jago nih. Nih, lu mesti banyak belajar nih. Jago. Gue cuma ngerti ini Saya doang. sering buka YouTube-nya lah, dibuka semua, di like, dipelajarin satu-satu. Enggak, pokoknya kalau mau belajar sama Bro Andrew aja. Pemula. Tuh bisa lihat kan fire-nya udah kayak Dorado, bro. Gitu. Ya udah kira-kira gitu aja kita bahas. Kalau masih ada yang kurang, lu boleh tanya ke Instagram Bro Andrew. Kenapa fire-nya bisa aktif kayak gini? Karena gue yakin fire lu pasti pada pendiam kan. Gue sih sebagai fans Payara mudah-mudahan Kolombia ya kalau nggak salah mereka bisa membuka lagi lah izin buat ekspornya bro gitu. Kita kan di sini bukan mau menyiksa binatang, sebenarnya penghobi itu juga menyampaikan edukasi sebenarnya gitu loh. Kayak gue kesini kan Bro Andrew silent hobbies tapi terus gue banyak informasi dari sini gitu loh. Jadi Belum pernah ya ada yang lepas Payara masuk berita di sungai Indonesia? enggak, karena gampangnya gini bro, berani lepas Payara, saya jamin besoknya udah mati di sungai. Nah, tapi kalau Arapaima kan denger-dengar masuk Beda. berita tuh. Ada. Ha-ha. Nah, jadi maksudnya kenapa nggak boleh masuk gitu? Maksudnya kan balik lagi yang tadi Bro bilang kan penghobis kita ini kan nggak ada yang mau ngebunuh binatang. Iya. Maunya kan dipelihara gitu. Maunya Nggak dipelihara. mungkin kan kita buang gitu. Iya. Kalau Arapaima kan masih ada masuk berita. Kalau Payara belum ada gitu. Belum ada karena dia sebenarnya mati udah di sungai. Enggak, karena gue Masih yakin nggak sih. bakal kuat lah dia. Karena kalau yang setahu gue kalau yang invasif itu yang bener-bener bisa lo cemplungin gitu aja itu pertama piranha, makanya piranha bahaya kan. Iya, bener. Dia bisa hidup walaupun lo langsung lempar aja. Bisa sih. Iya. Bisa. Kalau Payara gue bisa jamin 80% langsung shutdown besoknya langsung mati. Jadi tantangan buat Bro Andrew harus posting di Instagramnya koleksi giginya minimal 5. Itu gue nggak pernah nemu tuh. Nggak pernah nemu. Pengen. Tapi gue perhatiin mulai hari ini. Setelah Bro ngomong, gue bakal liatin. Oke, kira-kira gitu aja pembahasan Payara. Ya bro, kalau teman-teman mau DM boleh ya? Boleh, Boleh ya. silakan. Welcome banget kita sesama welcome hobi banget. harus belajar. Ah. Karena setiap hari pasti ada aja. Setiap hari pasti ada aja. Ya kan? Gitu, bener. Ada aja. Walaupun kita udah lama, kadang bingung sendiri kalau ikan lagi kondisi ini kadang, aduh kenapa nih? Iya, kenapa nih udah kerja nggak enak, ngapain nggak enak gitu, tidur aja nggak enak Bener. gitu kan. Sekalian kalau mau cuci mata, lihat di Exopets 88 bro, ikannya mantep-mantep. Ada Payara banyak juga waktu lu touring ke Singapura ya bro? Ada. Ya, ya. Ada, ya, Nah, ya, videonya kalau mau lihat di situ semua segala macam bisa. Thank you banyak ya bro. Thank you. Thank you, Ini bro. udah malam. Jadi gini bro, gue selalu bilang sebelum penutupan, ini temanya bukan grebek. Karena bagi gue yang namanya grebek tuh nggak izin, goblok Oh, pintu iya, dan lain-lain. betul, oke. Jadi ini berkunjung. Gitu. Jadi gue nggak pernah pakai judul grebek karena bagi gue yang namanya grebek tuh dobrak pintu tanpa Iya, izin. benar, Gitu. benar. Gue udah izin, ya semingguan lah sama Bro Andrew ya. Jadi kalian yang mau DM silahkan dari Bro Andrew. Buat teman-teman yang lagi jalanin ibadah puasa juga selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Balik lagi gue bilang, lu aja yang puasa, ikannya jangan dipuasain ya. Benar. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.